Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erman Sugianto, mahasiswa PPG dalam jabatan periode kedua LPTK Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Pancasila ya. Apa kabar Anda semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberi lindungan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya. Amin. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus tetap menjaga atau mengikuti protokol kesehatan ya, dan melaksanakan anjuran pemerintah ya, memakai masker ya, menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Baiklah ya. Oh, tadi ada laporan dari ketua kelas bahwa ada temannya sakit ya. Kita berharap semoga temannya sakit diberi kesembuhan. Amin. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas serta pimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman semua, untuk mengawali aktivitas belajar kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semuanya, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, Bapak harapkan Ananda menjalankan pembelajaran hari ini dengan baik, penuh disiplin dan tanggung jawab ya. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Silakan Delvi. Pada materi kita sebelumnya, kita belajar tentang praktik dan penegakan hukum berdasarkan pidana, perdata, dan tata usaha negara. Ya, bagus ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi sebelumnya kemarin ya tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum. Silakan. Pak. Silakan. Monica ya. Ya, Pak. Perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Praktik perlindungan dan penegakan hukum itu ada di berbagai bidang kehidupan, baik di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, penegakan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Pelanggaran hukum yang akan terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan setiap orang tidak terlindungi. Ya, bagus ya. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, Ananda dapat ya, 1, peserta didik mampu menunjukkan partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dengan baik ya. Yang kedua,
peserta didik mampu mengemukakan bentuk partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dengan tepat. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Manfaat pembelajaran kita adalah bagaimana Ananda berpartisipasi dan menerapkan perlindungan dan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat seperti sekolah, di rumah, ya, bangsa dan negara gitu ya. Untuk itu Ananda harus paham dulu ya konsep partisipasi dan perlindungan dan penegakan hukum. Untuk itu Bapak akan jelaskan nanti melalui PowerPoint ya. Coba lihat PowerPoint yang akan ditampilkan ya. Jadi setelah Ananda menganalisis berbagai kasus pelanggaran hukum dan memahami sanksi pelanggaran hukum, tentu saja sekarang Ananda lebih paham ya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ya. Nah, keyakinan tersebut harus dibuktikan dengan mencerminkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, materi kita yaitu partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum ya. Yang pertama, bentuk atau wujud partisipasi ya. Wujud partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah dengan menampilkan perilaku taat hukum ya. Yang kedua, kepatuhan hukum mengandung arti seseorang memiliki kesadaran hukum ya. Jadi taat pada peraturan, taat pada tertib. Itu. Selanjutnya, partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, taat pada peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, menghormati setiap keputusan yang dibuat. Yang ketiga, memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang berlangsung. Yang keempat, memberi dukungan terhadap pemerintah dengan upaya meningkatkan jaminan keadilan. Yang kelima, memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Oke. Selanjutnya, cara partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Yang pertama, sosialisasi sejak dini, artinya pengenalan hukum dimulai sejak dari kecil ya, sejak masih sama orang tuanya gitu ya. Yang kedua, menanamkan sikap patuh pada hukum. Ya. Yang ketiga, membangun kesadaran hukum sejak dini. Yang keempat, memahami akan pentingnya menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menciptakan penegakan hukum yang proporsional dan bersih. Yang keenam, memupuk budaya hukum. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat aktif melaporkan tindakan kriminal di sekitarnya. Yang kedua, masyarakat aktif mengawasi berjalannya penyelidikan atas kasus kriminal yang dilakukan. Nah, ciri-ciri taat atau patuh pada hukum ya. Yang pertama, adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilakunya ya. Yang pertama, disenangi masyarakat. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian pada diri sendiri. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang selanjutnya, menciptakan keselarasan. Yang kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Yang selanjutnya, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Macam-macam partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Coba lihat. Nah, nampak kan? Nampak ya? Nampak, Pak. Iya.
yang paling penting dari yang paling penting ini ya, mematuhi perintah orang tua ya. Ini wajib dilakukan setiap anak ya. Menghormati anggota keluarga yang lain ya, seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang paling penting kalau kita beragama itu ibadah tepat waktu ya. Itu di lingkungan keluarga ya. Di lingkungan masyarakat. Itu. Bagi yang laki-laki biasa ini sudah kelas 3 kan, berarti sudah cukup umur gitu. Tuh bertugas ronda ya. Gantian sama ayahnya atau papanya itu. Yang selanjutnya ikut serta dalam kerja bakti. Ini harus nih di lingkungan masing-masing ya. Yang terakhir tidak tawuran ya. Ini tawuran ini bahaya bagi generasi muda sekarang ini. Jangan ini sampai terjadi. Lingkungan sekolah. Ya. Apa nih yang pertama? Menghormati guru ya. Jadi gurunya adalah orang tua kedua ya di sekolah. Ya. Yang selanjutnya mengikuti jadwal Pembelajaran. iya dengan Dengan tertib. tertib. Memakai seragam. Ini apalagi nih. Tidak boleh Tidak menyontek. menyontek. Sampai di sini ada Tidak, pertanyaan? Pak. Berarti Ananda sudah paham ya tentang konsep partisipasi? Sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Kalau sudah paham, Sudah. ya. Kalau sudah paham, Bapak akan menayangkan video lagi ya tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Videonya tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu ya. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Sumatera Barat menggelar kegiatan sosialisasi kepada stakeholder dan masyarakat dalam persiapan pengawasan pemilihan gubernur, bupati, dan pilkada. Potensi kericuan seringkali terjadi sehingga peran pengawasan dari masyarakat sekitar yang mengetahui sangat penting. Hal ini sering terkendala dengan beberapa masalah seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengawasan pemilihan, serta tata cara pengawasan pemilihan. Pertemuan antara mahasiswa, pemantau, pramuka, dan pengawas agar informasi tentang pengawasan, informasi tentang pelanggaran, dan apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu terdeliver kepada masyarakat. Bisa terceritakan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Kota. Oke, kita lihat setelah menonton video tadi, Ananda berkelompok ya, sesuai kelompok yang telah dibagikan ya. Jadi Ananda mendiskusikannya ya bersama kelompoknya itu. Selanjutnya Ananda sekalian akan menjawab LKPD ya. Coba lihat LKPD-nya. LKPD ini bertujuan untuk menganalisis video yang telah dilihat tadi ya. Jadi Bapak memberikan Ananda waktu berdiskusi selama 10 menit saja ya. Ini tujuannya membantu Ananda dalam memecahkan masalah tersebut ya. Jadi tujuannya seperti itu ya. Paham? Paham, Pak. Bagi Ananda yang masih belum paham, Bapak sudah mengirimkan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu nomor 7 tahun 2017 melalui WhatsApp group ya. Ananda nanti juga diizinkan untuk mengakses internet untuk mencari informasi tambahan dengan catatan hanya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan materi ya, bukan yang lainnya. Apakah Ananda mengalami kendala dalam menganalisis video tersebut? Saya, Pak. Ya, lanjut. Apakah Bawaslu adalah bagian atau masih dalam naungan KPU, Pak? Bagus ya pertanyaannya. Tidak ya, Bawaslu itu setara dengan KPU ya. Jadi berdasarkan undang-undang, Bawaslu itu setara dengan KPU ya. Ada 3 lembaga negara yang fungsinya
masing-masing ya terkait satu sama lain dalam penyelenggaraan pemilu ya. Ada yang namanya KPU, Bawaslu, dan DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda searching di internet atau baca di buku PPKN-nya ya. Nah, baiklah, waktu Ananda berdiskusi sudah habis. Untuk kelompok pertama, silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik, Pak. Iya, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu tentu saja membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Harapannya, penyelenggara pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokrasi. Pengawasan partisipasi penting dilakukan terutama mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawas pemilu. Apabila masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini. Pengawasan partisipasi bermaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilihan umum pasal 448 ayat 3 menjelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat adalah ada 4 pokok. Yang pertama, tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Yang kedua, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Yang ketiga, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas. Yang keempat, mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman dan damai, tertib dan lancar. Bawaslu membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan masyarakat, baik kelompok pemilu, pemilih, atau pemantau pemilu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat. Itulah mengenai pendapat dari kelompok 1, Pak. Ya, bagus ya, kita berikan apresiasi pada kelompok 1 ya, dengan penampilannya sangat bagus ya. Oke, ada lagi yang mau menampilkan kelompoknya? Silakan. Menampilkan Pak, kelompok 2, Pak. Iya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu itu sangat penting. Wujud keterlibatan masyarakat dalam pembentukan pemerintah melalui pemilu itu tercantum dalam pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan elemen yang sangat penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Mengapa? Karena partisipasi masyarakat mengawali pemilu begitu sangat penting. Hal itu akan menimbulkan kepercayaan sebab jika semua partisipasi otomatis pemilu akan dipercaya sebagai kontrol sebab jika proses credibility dan yang paling penting adalah mendapatkan legitimity atau pengaturan Bawaslu. Berusaha semaksimal mungkin mengawasi jalannya pemilu dan hasil pemilu yang baik. Namun hal itu tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Masyarakat turut serta berperan aktif berpartisipasi dalam pemilu. Itu tadi diskusi kami dari kelompok 2, Pak. Ya, bagus ya. Atas presentasinya kita berikan tepuk tangan pada kelompok 2 ya. Ada yang mau menanggapi presentasi temannya tadi? Silakan. Saya, Pak. Iya, silakan Pizza ya. Masyarakat adalah pengawas pemilihan yang sebenarnya. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Pengawas pemilihan itu tidak akan mungkin
dapat menjangkau wilayah pengawasan yang begitu luas. Oleh karena itu, kami sangat memerlukan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengawal. Ya, bagus ya. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban temannya? Saya Pak. Iya, Nina ya, silakan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan antara lain menjadi pemantau pemilu menjadi relevan pengawas pemilu. Pemberian informasi kepada pengawas pemilu melalui website, SMS Center, dan mendatangi kantor pengawasan pemilu terdekat dengan wilayahnya. Ya, bagus jawabannya ya. Ada lagi yang mau menanggapi jawabannya? Atau ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Izin menambahkan Pak. Ya, silakan. Jadi, sesuai undang-undang terbaru mengenai ketentuan pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap tugas Bawaslu yang cukup luas mengenai penyelenggaraan pemilu. Antara lain, penyusunan standar tata pelaksana, pengawasan penyelenggaraan pemilu, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, pencegahan terjadinya praktik politik uang hingga mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI dan Polri. Ya, bagus ya. Terima kasih Penny atas jawabannya. Dari presentasi yang disampaikan oleh beberapa temannya tadi, menurut Anda bagaimana solusi kita untuk meminimalisir ya rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Jadi kenapa rendahnya pengawasan partisipasi pemilu gitu? Silakan. Enda. Iya, silakan Enda. Karena masyarakat memiliki kewajiban ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum atau pemilihan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan bisa dilakukan pada semua tahapan pilkada atau pemilu karena potensi pelanggaran ada dalam setiap tahapan. Rasio jumlah pengawasan dan wilayah kerjanya belum sebanding, artinya bahwa tugas pengawasan pemilu dalam melakukan pengawasan terhadap dalam proses pilkada 2020 itu sangat berat. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengawasan pilkada tahun 2020, ini tidak saja menjadi tugas Bawaslu, Panwaslu, Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa atau PTPS, akan tetapi juga perlu adanya pengawasan partisipasi dari masyarakat. Ya, bagus ya jawabannya. Saya ucapkan terima kasih pada temannya. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban temannya? Saya Pak. Iya. Silakan Ruli ya. Abika, Iya. jika rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu akan menimbulkan terjadinya sebuah manipulasi suara, hilangan hak pilih, politik uang, dan juga politik tidak sesuai aturan, dan juga timbulnya gugatan hasil. Biaya politik mahal, pemungutan suara hilang, dan juga konflik antar pendukung calon. Solusi terhadap hal tersebut adalah dengan mendorongnya partisipasi masyarakat ikut mengawasi pemilu dan hadirnya pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilu disebut dengan pengawasan partisipasi. Sekian, terima kasih Pak. Ya, bagus ya. Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan jawaban temannya? Atau ada yang punya pendapat lain? Silakan. Saya Pak. Iya, silakan. Ya, Olda ya. Ya Pak. Iya. Menurut saya, masyarakat adalah pengawasan pemilihan yang sebenarnya. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu. Pengawasan pemilihan tidak akan mungkin dapat menjangkau wilayah pengawasan yang begitu luas. Oleh karena itu, kami sangat memerlukan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi dan membantu tugas Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi adanya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh calon atau partai politik, sehingga pemilu akan berjalan dengan damai, aman, serta bebas dari monopoli publik.
Selain itu, untuk mendapatkan pimpinan yang berpihak kepada masyarakat, bersih, adil, jujur, dan mengedepankan pembangunan masyarakat dan tidak mengutamakan kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi. Terima Ya, kasih. bagus. Ya, bagus ya jawabannya. Jadi, terima kasih atas jawaban teman-temannya yang lain ya. Pak tegaskan kembali ya. Suksesnya pemilu tidak tergantung pada penyelenggara negara saja, tapi juga terhadap pengawasan dari masyarakat ya. Nah, jadi Bawaslu itu hanya tugas lembaganya saja ya, tapi yang paling penting itu tugas daripada partisipasi atau pengawasan dari masyarakat ya. Artinya masyarakat juga harus sadar ya bahwa betapa pentingnya pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Baik buruknya sistem pemilu, bagus atau tidaknya kualitas pemilu ditentukan juga salah satunya oleh masyarakat ya. Karena bagaimanapun juga biaya politik yang mahal ya, partisipasi yang tidak cukup ya akan menimbulkan biaya atau kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung ya. Jadi harapannya semoga Bawaslu ya masyarakat mendorong masyarakat yang partisipatif ya, masyarakat yang memahami pemilu dengan baik ya. Jadi memberikan pengawasan yang sangat luar biasa. Oke ya. Apakah Ananda sudah paham mengenai materi partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum, khususnya partisipasi pengawasan penyelenggaraan pemilu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah paham, terima kasih atas partisipasi dan diskusinya ini. Semoga dapat membantu Ananda berpikir kritis ya. Selain dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baiklah, kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan ya. Saya, Pak. Ya, silakan ya, Vila ya. Pak. Iya, silakan Vila. Berdasarkan pasal 27 ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk itu jelaslah sudah dasar hukum yang mewajibkan masyarakat berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam sebagai berikut, yaitu sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya, menanamkan sikap patuh pada akan hukum, membangun kesadaran hukum sejak dini, memahami akan pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari untuk menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih dan memupuk budaya hukum. Terima kasih, Pak. Ya, bagus Paknya. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Setidaknya 3 cara atau peran yang dapat dijalankan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Yang pertama, dapat memberikan informasi awal terkait terjadinya dugaan pelanggaran. Informasi awal tersebut disampaikan kepada pengawasan pemilu untuk ditindaklanjuti. Yang kedua, dapat berpartisipasi dengan pencegahan pelanggaran serta secara aktif turut mengawasi atau memantau seluruh tahapan pemilihan. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu adalah dengan cara melaporkan terjadinya pelanggaran kepada pengawas pemilu. Ada program besar yang dirancanakan oleh Bawaslu guna mendorong pengawasan partisipasi oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program pengawasan berbasis teknologi informasi atau GOWASLU. Yang kedua, meningkatkan program partisipasi melalui pengelolaan media sosial. Yang ketiga, forum warga pengawasan pemilu. Yang keempat, gerakan sejuta relawan pengawas pemilu atau GSRPP. Yang kelima, Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Adiasta, program pengabdian mahasiswa. Yang keenam, pojok pengawasan. Sekian, Pak. Ya, bagus ya jawabannya dan kesimpulannya. Jadi
Untuk tugas Ananda berikutnya, Ananda mengerjakan evaluasi ya, pembelajaran tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum yang telah Bapak kirim di WhatsApp group ya. Untuk minggu depan, Ananda akan mengikuti ulangan harian ya. Jadi, persiapkan dirinya semaksimal mungkin ya. Yaitu materinya tentang perlindungan dan penegakan hukum. Jangan lupa belajar, semoga dapat mengerjakannya dengan baik ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini karena berjalan dengan baik dan lancar, kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.